Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ianya telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat beriringan salam pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang terhormat Kedarwati selaku dosen mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar fisika dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi dari kelompok kami yaitu tentang teknik pengolahan skor hasil belajar. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Andriani. Kepada saudari Andriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan untuk menjelaskan materi tentang teknik pengolahan skor hasil belajar. Adapun pendahuluannya yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini menjadi penting sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar. Kebanyakan pengajar tidak begitu mempedulikan teknik-teknik yang baik dalam menyelenggarakan suatu instrumen dan ilmu-ilmu yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat teknik-teknik pelaksanaan suatu instrumen macam-macam, pemilihan soal-soal yang baik, cara penskor, pengolahan dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 5. Yang pertama, bagaimana mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Yang kedua, bagaimana mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Yang ketiga, bagaimana penilai dengan persen. Yang keempat, bagaimana mengolah skor mentah menjadi skor standar Z. Yang kelima, bagaimana mengolah skor mentah menjadi skor standar C. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penilaian dengan persen. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengolahan skor mentah menjadi skor standar Z. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana mengolah skor mentah menjadi skor standar C. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan MEAN atau M dan defisiensi standar atau DS. Mencari MEAN dan defisiensi standar atau DS dalam rangka mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jika banyaknya skor yang diolah kurang dari 30 digunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan jika banyak skor yang diolah lebih dari 30, misalnya sampai 40 dan atau 50 skor atau lebih, sebaiknya digunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. Berikut ini sebuah contoh yang menggunakan tabel distribusi tunggal. Misalkan seorang dosen memperoleh skor mentah dari hasil tes yang telah diberikan kepada 20 orang mahasiswanya sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT di depan. Oke, lanjut. Skor mentah itu akan diolah menjadi huruf A, B, C, dan D. Dengan menggunakan M dan DS, untuk itu kita membuat tabel sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun tabel.
tabel. Yang pertama, masukkan nama siswa atau ke dalam kolom 1 dan skor masing-masing siswa ke dalam kolom 2. Kemudian jumlah kita akan memperoleh sigma X. Yang B, menghitung mean dengan membagi jumlah skor itu. Sigma X dibagi dengan sigma X dengan jumlah banyaknya mahasiswa yang akan dites. Jika rumus untuk mencari M adalah M sama dengan sigma X dibagi jumlah banyaknya mahasiswa. Yang C, mengisi kolom 3 dengan selisih atau diferensiasi tiap skor dari mean atau X kurang M. Mengisi kolom 4 dengan kuadratkan angka-angka dari kolom 3, kemudian jumlahkan sehingga memperoleh sigma X kurang M kuadrat. Langkah terakhir adalah dia menghitung mean dan DS dengan rumus-rumus sebagai berikut. M sama dengan sigma X dibagi M bagi N, DS sama dengan X akar dari sigma X kurang M kuadrat dibagi N, atau DS X sama dengan sigma Fisika inti kolasi. sigma D kuadrat per N. Satu, dua. Baik, dari tabel, untuk melihat tabelnya ada contohnya yang kami berikan di PPT, bisa teman-teman untuk melihatnya. Jadi seperti inilah gambarannya kalau kita mau menilai peserta didik menggunakan M dan DS. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan batas lulus sama dengan mean. Oke, cara lain mengolah skor mentah menjadi nilai huruf ialah dengan menggunakan mean dan DS yang diperoleh dengan membuat tabel frekuensi. Misalnya, seorang dosen memperoleh skor dari hasil ujian semester dan dari 50 orang peserta didik sebagai berikut. Bisa dilihat dari angka-angka di PPT dari angka 16 sampai 97 yang paling tinggi. Jadi pertama kita cari rank untuk besarnya interval dan kelas interval. Ranknya di sini kita letakkan R sama dengan 97 dikurang 16 sama dengan 81. Kelas intervalnya R dibagi I ditambah 1 sama dengan 81 dibagi 10 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi dengan menentukan besarnya interval 10, maka kita memperoleh kelas interval 9. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Ini dia contoh tabelnya untuk menentukan keabjatan atau distribusi frekuensinya. Bisa dilihat di depan. Nanti cara masukkannya kita menggunakan rumus yang ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, jika kita akan mengubah skor mentah yang diperoleh menjadi nilai huruf dengan batas lulus sama dengan mean, telah ditentukan bahwa batas lulus sama dengan mean sama dengan 63. Jadi, skor mentah dari 63 ke atas kita bagi menjadi nilai huruf A, B, C, dan D. Dan skor di bawah 63 dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian, untuk selanjutnya kita dapat menghitung dengan mudah batas atas dan batas bawah dari masing-masing nilai huruf itu sebagai berikut. Yang pertama, yang A yaitu batas bawah D atau batas lulus sama dengan mean sama dengan 63. Skor bawah 63 sama dengan tidak lulus. Batas atas D sama dengan M ditambah 1 SUD sama dengan min ditambah 0,75 DS untuk 63 ditambah 14,25 sama dengan 77 dibulatkan.
Selanjutnya yang batas atas D, M sama dengan 2 SUD ditambah dengan M ditambah 1,5 DS sama dengan 63 ditambah 28,5 sama dengan 92 dan dibulatkan lagi. Yang E, batas atas B sama dengan M ditambah 3 SUD sama dengan M tambah 2,25 sama dengan 63 ditambah 42,75 sama dengan 106 dibulatkan. Skor di atas 106 sama dengan A. Oke, lanjut pembahasan C, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min ideal dan DS ideal. Jika skor maksimum dari ideal dari tes yang berikut kepada 50 orang mahasiswa tersebut sama dengan 120, maka min idealnya sama dengan setengah X. Skor maksimal ideal setengah diralat, maka min idealnya sama dengan setengah dikali skor maksimum ideal sama dengan setengah dikali 120 sama dengan 60. Dan DS idealnya dari tes tersebut sepertiga dikali 60 sama dengan 20. Jika batas lulus sama dengan mean, maka 1 SUD-nya sama dengan 0,75 DS. Kita memperoleh perhitungan sebagai berikut. Batas bawah D atau batas lulus mean sama dengan 60. Skor yang kedua, skor di bawah 60 tidak lulus. Batas atas D M ditambah 1 short sama dengan M ditambah 0,75 DS. 60 ditambah 0,75 dikali 20 sama dengan 60 ditambah 15 sama dengan 75. Batas atas D sama dengan M ditambah 2 SUD sama dengan M ditambah 1,5 DS. 60 ditambah 1,5 kali 20 sama dengan 60 ditambah 30 sama dengan 90. Batas atas B sama dengan M ditambah 3 SUD sama dengan M ditambah 2 kali 25 DS. 60 ditambah 2,25 kali 20 sama dengan 60 tambah 45 sama dengan 105. Skor di atas 105 adalah A. Pembahasan yang kedua, mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Seorang guru memperoleh skor mentah dari hasil ujian dengan peserta didik yang berjumlah 50. Adapun hasil dari ulangan tersebut adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat jumlah ranknya yang nilai ranknya di PPT. Oke, langkah-langkah menyusun tabel frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Kita tentukan banyaknya kelas interval dengan jalan A dengan cara A. Mencari rank dengan rumus L sama dengan H dikurang L skor atau skor tertinggi dikurang skor terendah. Yang B. Bagilah rank ke dalam interval yang sama sedemikian rupa sehingga jumlah kelas interval antara 6 sampai 15 atau 11 sampai 19. Adapun rumus untuk mencari kelas interval dengan adalah L dibagi I ditambah 1. Yang kedua, mengisi kolom 2 atau kolom interval di dalam tabel yang telah tersedia. Yang ketiga, menghitung jumlah frekuensi tiap interval. Yang keempat, menentukan defisiensi pada lajur D dengan menetapkan min dugaan atau M dengan angka 0. Untuk menduga letak 0 dapat kita pilih pada kelas yang mengandung frekuensi banyak. Yang kelima, mengisi jalur FD. Yang keenam, mengisi jalur FD kali D. Baik, bisa kita lihat tabel di samping. Tabel di samping. Tabel di PPT. Kita bisa lihat ya, contoh tabel distribusi frekuensinya. Next. Setelah menentukan mean atau DS, di mana mean sama dengan 45
dalam mendapatkan skor mentah yang kita peroleh dalam nilai 1 sampai 10 dengan menggunakan rumus penjabaran sebagai berikut. Bisa dilihat di depan ini caranya. Oke, kita next. Nanti PPT-nya di-share. Dan ini contoh selanjutnya untuk penjabaran secara perhitungannya. Tabel menggunakan perhitungan yang menggunakan rumus tadi. Skor terendah dikurang skor tertinggi dikurang skor terendah. Iya, menggunakan rumus. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. 3. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Andriani. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Maksud penjelasan yang ketiga yaitu penilaian dengan persen. Besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan prestasi dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100% betul. Rumus penilaian dengan persen yaitu NP sama dengan R per SN dikali 100, di mana NP merupakan nilai besar yang dicari atau diharapkan, R merupakan skor mentah yang diperoleh siswa, kemudian SN merupakan skor maksimum, dan 100 merupakan bilangan tetap. Contohnya, yang pertama, siswa A memperoleh skor 64 dari tes matematika yang skor maksimum idealnya adalah 80. Maka, nilai A yang sebenarnya adalah 64 per 80 dikali 100, yaitu sama dengan 80. Kemudian contoh yang kedua, siswa B memperoleh skor 64 juga, tetapi dari tes sejarah yang skor maksimum idealnya adalah 120. Maka, nilai B yang sebenarnya adalah 64 dibagi 120 dikali 100 menjadi 53,33 atau dibulatkan menjadi 53. Kemudian yang ketiga, siswa C memperoleh skor 64 dari tes bahasa Indonesia yang skor maksimum idealnya adalah 100. Maka nilai C adalah 64 karena 64 per 100 dikali 100 hasilnya 64. Kemudian masuk pembahasan yang keempat yaitu mengolah skor mentah menjadi skor standar Z. Skor Z adalah skor yang penjabarannya didasarkan atas unit defisiensi standar dari min. Dalam hal ini, min dinyatakan sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan penjabaran skor-skor tersebut dibandingkan dengan rata-rata skor kelompoknya, apakah ia terletak di atas rata-rata kelompok min atau di bawahnya? Misal kita melihat hasil ujian dari seorang anak bernama Umar, di mana hasil ujiannya bahasa Indonesianya 65, matematikanya 55, dan IPS-nya bernilai 70. Kita ketahui bahwa nilai IPS dari skor yang diperoleh Umar adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada di depan. Selanjutnya, dengan menggunakan min dan DS, kita dapat menjalankan atau mengubah skor-skor yang diperoleh Umar menjadi skor Z. Caranya, rumus skor Z adalah X sama dengan M dikurang X dikurang M per DS. Nah, skor Z ini digunakan juga untuk membandingkan prestasi anak dengan anak yang lain
dimaksud dengan nilainya adalah angka, bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya mengapa nilai sering disebut sebagai skor standar. Kemudian mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dan menggunakan min dan defisiasi standar. Skor Z adalah skor yang penyebarannya didasarkan atas unit defisiasi standar dari min. Kemudian skor T adalah jenis skor standar yang merupakan angka skala yang telah banyak dikenal orang. Nah, saran dari kami yaitu dalam penyusunan PPT ini, mungkin kami menyadari bahwa dalam pembahasan masih terdapat kekurangan baik substansi materi maupun contoh dari setiap materi yang kami bahas. Penulis kami menyarankan kepada guru maupun calon guru untuk menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan keadaan siswanya. Dalam penulisan PPT ini, kami juga masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami butuhkan dalam memperbaiki PPT selanjutnya. Semoga PPT ini bisa bermanfaat untuk kita dan umumnya untuk membaca. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Di sini kami akan menggunakan metode game. 3. Baiklah, di sini karena kami memilih sesi game, untuk pemandu game yang akan dijelaskan oleh saudari Andriani. Kepada saudari Andriani disilakan. Baiklah, di sini saya akan memandu game. Gamenya yaitu tentang nama buah. Sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nama buahnya contoh nih, Madina bilang apel, yang disambung sama si Ulfa apel mangga. Lanjut pula sama si Anis apel mangga apel. Nah itulah pokoknya. Coba dibuat satu lingkaran aja. Iya satu lingkaran Kak. Ini coba samping Syaki. Bisa. Ya. Samping Kak Syaki. Ya mudah. Ini dari 3. Oke, kita coba ya. Nama buah kita mulai dari Kak Bibi dari sebelah kanan. Rambutan. Diam. Nama buah dari Kak Epida ke kanan. Apel. Apel mangga. Apel mangga anggur. Apel mangga anggur salak. Apel, mangga, anggur, salak, pisang. Apel, anggur, mangga. 3. Dari Kak Rohimi sebelah kanan nama buah. Pisang. Pisang, semangka. Pisang, semangka, mangga. Pisang, semangka, mangga, anggur. Pisang, semangka, mangga, anggur, jeruk. Pisang, semangka, mangga, apel. 3. Dari Jeki nama buah ke kiri. Mangga. Mangga, durian. Mangga, durian, jeruk. Mangga, durian, jeruk, apel. Mangga, durian, jeruk, apel, nanas. Mangga, durian, jeruk, apel, nanas, pisang. Mangga, durian. 3. Oke, kita cari dua lagi. Dari Anis ke kiri nama buah. Buah naga. 3. Oke, kita mulai nama buah ke kiri dari Anis. Jeruk. Jeruk, anggur. Jeruk, anggur. Anggur, alpukat, durian. Jeruk, anggur, alpukat, durian, nanas. 3. Nama buah kita mulai ke kanan. Kita mulai dari Habib. Rambutan. Rambutan, anggur. Rambutan, anggur, semangka. Rambutan, anggur, semangka, duku. Rambutan, anggur, semangka, duku, durian. Rambutan. 3. Oke, gamenya sudah selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Pertanyaannya sudah 5 dan akan saya serahkan kepada teman saya. Pada Lady. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu saudara Jeki. Pertanyaannya yaitu sebutkan langkah-langkah dalam menyusun tabel pada mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan defisiasi standar. 3. Untuk pertanyaan kedua yaitu tadi Maria Ulfa. Pertanyaannya yaitu menurut Anda apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran? 3. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu untuk saudari Elsya. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan rumus dari penilaian dengan persen.
3. Kemudian untuk pertanyaan terakhir atau yang kelima yaitu kepada saudari Magnina. Pertanyaannya itu, berikan kesimpulan pada materi kami menurut pendapat Anda. Itulah tadi pertanyaan dari kami. Kami berikan waktu untuk teman-teman untuk menjawab sekitar 5 menit. Terima kasih. 3. Baiklah, perhatiannya untuk pertanyaan yang pertama tadi kepada saudara Jeki, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya yaitu adalah langkah-langkahnya adalah yang pertama, masukkan nama siswa ke dalam kolom 1 dan skor masing-masing siswa ke dalam kolom 2. Kemudian jumlahkan, kita akan memperoleh delta X-nya. Kemudian menghitung min dengan membagi jumlah skor itu delta X dengan n, banyaknya mahasiswa yang dites. Jadi rumus untuk mencari min dengan mencari min yaitu min sama dengan delta X. 3. Yang berikutnya yaitu mengisi kolom 3 dengan selisih deviasi tiap-tiap skor dengan min X sama dengan XM. Kemudian berikutnya mengisi kolom 4 dengan menguadratkan angka-angka dari kolom 3. Kemudian jumlahkan sehingga memperoleh delta X dikurang M kuadrat. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung min dengan DS dengan rumus sebagai berikut yang ada di PPT tadi. 3. Baik, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, jawabannya benar, kasih aplaus. Kemudian untuk pertanyaan kedua kepada saudari Maria Ulfa, disilahkan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, proses untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, jawabannya benar, kasih aplaus. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga kepada saudari Elsya Widianingsih. 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu sebutkan dan jelaskan rumus dari penilaian dengan persen. Adapun rumus dari penilaian dengan persen yaitu NP sama dengan R per SM dikali 100. Maksudnya besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan prestasi dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100% dengan betul. Cara menilai dengan persen ini banyak dilakukan oleh guru dan dosen. Contohnya, Siwati memperoleh skor 64 dari tes matematika yang skor maksimum idealnya 80, maka nilai A yang sebenarnya adalah 64 per 80 dikali 100 sama dengan 80. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Jawaban yang benar, kasih tepuk tangan. 3. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat kepada saudari Reski Oktaviani, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan skor Z dan jelaskan. Skor Z merupakan skor yang penjabarannya didasarkan atas unit deviasi standar dari min.
Jawaban yang benar kasih aplaus. Tiga. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima ke pertanyaan yang terakhir kepada saudari Mamina, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Di sini saya pertanyaannya yaitu berikan kesimpulan pada materi kami menurut Anda. Nah, di sini saya menyimpulkan dari materi kelompok 5 yaitu di mana evaluasi pembelajaran itu merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar, di mana hal ini itu menjadi sebab dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta perkembangan proses belajar mengajar dan masih banyak hal lain yang berhubungan dengan pentingnya dan tujuan evaluasi. Kemudian skor itu adalah hasil untuk memberikan angka, kemudian mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan deviasi standar. Terima kasih.